Hari masih terlalu pagi untuk sebagian orang beraktivitas, tapi kami sudah harus siap berada di bandara. Kami yang terdiri dari 7 orang, antara lain Pastor Jerry dan Pastor Linda Latumahina, Pak Joni Heriawan dan istri dari JPCC Jakarta, Pak Aswin selaku pengelola asrama KCP, saya dari multimedia, dan tentunya Pastor John Katz akan melakukan perjalanan pelayanan ke beberapa daerah yang berada di Kabupaten Intan Jaya. Lokasi pertama yang akan kami kunjungi hari ini adalah Pogapa. Perjalanan yang ditempuh kurang lebih 45 menit ini terasa begitu antusias dan mengagumkan bagi beberapa di antara kami yang baru pertama kali mengunjungi daerah ini. Keindahan tanah Papua dengan rentetan pegunungannya melukiskan kekayaan alam yang ada di dalamnya. Namun, indahnya alam ini bukan berarti membuat perjalanan kami menuju Pogapa menjadi mulus. Ketebalan awan yang berada di sekitar daerah Pogapa menuntut pilot harus memutar arah ke Sugapa Bilogai dan mendarat di situ sambil menunggu pergerakan awan di atas Pogapa. Dan benar, hampir 15 menit kami menunggu di Sugapa. Akhirnya kami bisa melanjutkan perjalanan menuju ke Pogapa dan mendarat dengan selamat. Inilah Pogapa dan keindahan alamnya. Amakani, itulah sapaan hangat dari penduduk yang ada di Pogapa saat menyambut kami di landasan pesawat. Amakani sendiri bisa berarti salam ataupun terima kasih. Ya jemaat sekalian, saat ini kita telah tiba di Pogapa setelah sempat tadi kita mampir di Bilogai karena kondisi cuaca tidak memungkinkan untuk kita mendarat di Pogapa. Dan seperti inilah suasana masyarakat yang ada di Pogapa. Mereka menyambut kami dengan begitu antusias. Pada hari ini kami memiliki planning untuk menjadi pembicara dalam sebuah mini seminar yang diadakan oleh gereja setempat. Pastor Jerry, Pak Joni Heriawan dari JPCC, kemudian Pastor Linda Latumahina juga akan turut menjadi pembicara di tempat ini. Dan kami datang ke Pogapa membawa misi yang besar dengan kerjasama GBI Rock Timika dan JPCC Jakarta. Kami akan ada beberapa program yang akan kami jalankan. Dan mari ikuti saya untuk melihat-lihat situasi yang ada. Kami langsung menuju ke rumah Pastor John Katz untuk sarapan terlebih dahulu, setelah itu menghadiri mini seminar yang diadakan oleh jemaat setempat. Pastor Jerry Latumahina, Pastor Linda Latumahina, dan Pak Joni Heriawan masing-masing memberikan pendalaman firman Tuhan bagi jemaat yang ada. Semangat dan antusias masyarakat yang ada di Pogapa terlihat dengan berkumpulnya beberapa hamba Tuhan dari 5 klasis yang ada di sekitar Pogapa. Bahkan ada sekitar 20-an hamba Tuhan harus berjalan kaki kurang lebih 12 jam dari tempat asal mereka untuk bisa mengikuti kegiatan ini. Bukan hal yang mudah untuk kita yang hidup di perkotaan untuk melakukan hal itu, untuk menemukan dan mengetahui kebenaran firman Tuhan. Kalau hujan bisa menghalangi umat Tuhan di kota untuk beribadah, maka kita harus belajar dari mereka yang tidak mengenal panas dan hujan untuk mencari kebenaran firman Tuhan. Ya, jemaat sekalian, kita telah selesai melakukan mini seminar di Jemaat Immanuel Pogapa. Tadi Pak Joni Heriawan telah 2 kali menjadi pembicara, kemudian ada Pastor Jerry dan Pastor Linda Latumahina. Saat ini kita akan lanjutkan dengan berkeliling di Pogapa untuk melihat kondisi masyarakat yang ada di tempat ini dan kebutuhan apa saja yang bisa kita support bagi mereka. Melayani jemaat Tuhan yang ada di tempat ini hanyalah salah satu misi kami datang ke Pogapa. Misi yang lain adalah membangun kerjasama dengan masyarakat yang ada demi pemberdayaan sumber daya alam untuk keberlangsungan kehidupan mereka sendiri. Pak Joni Heriawan bersama istri, Ibu Grace dari JPCC Jakarta datang ke Pogapa sekaligus untuk mensurvei potensi alam yang dimiliki di tempat ini yang belum terlalu dimaksimalkan untuk kehidupan masyarakat sendiri, mulai dari air, perkebunan, dan peternakan. Kita coba bisa bantu mereka. Kita datang ini untuk melihat kondisi di lapangan seperti apa,
dan bisa melihat langsung baik dari sisi ekonominya, seperti kira-kira tanaman apa yang bisa dikembangkan, dan juga kebutuhan-kebutuhan dasar hidup mereka seperti air bersih dan lain sebagainya. Ya, kita berharap bahwa kehadiran kita bisa punya dampak yang cukup penting buat mereka. Beberapa berencana bantuan dalam bentuk kerjasama ini mulai terkonsep satu persatu saat meninjau lokasi yang ada. Dengan berdiskusi dengan beberapa tokoh masyarakat, rombongan menjadi tahu seberapa banyak potensi-potensi yang ada. Tanah yang subur, hasil sayur-sayuran yang melimpah, buah-buahan yang begitu segar, peternakan, dan banyak lagi kekayaan alam yang begitu indah yang diberikan Tuhan. Satu hal yang menjadi sarana penting di Pogapa adalah penyediaan air bersih. Dan kali ini kita juga akan melihat sumber mata air yang ada di sini. Dan disinilah tantangannya. Kondisi jalan yang cukup licin menjadi sangat bahaya untuk dilewati. Saat ini kami menuju ke mata air, sumber mata air yang dipergunakan oleh masyarakat suku Moni. Jalannya memang sangat tidak memungkinkan untuk dilewati, tapi rombongan berusaha untuk bisa mencapai lokasi. Ibu Grace, Pastor Jerry, dan Pastor Linda Latumahina pun memilih untuk tidak melanjutkan perjalanan menuju ke sumber mata air karena harus melewati setapak kecil yang berada di bibir jurang. Pastor John Katz bersama Pak Joni Heriawan telah terlebih dahulu mencapai lokasi. Saya sendiri harus didampingi oleh salah satu tokoh masyarakat di sini, yaitu Pak Harun Holombau, karena saya kurang menguasai medan yang ada. Dan cara seperti ini pun harus ditempuh karena beberapa bagian tebing yang berbatu. Dan akhirnya, tibalah saya di lokasi mata air yang ada di Pogapa. Air ini sendiri keluar dari celah-celah batu yang ada, dan debit airnya tidak pernah berkurang, sekalipun di musim panas. Ya, jemaat sekalian, inilah sumber mata air yang digunakan oleh suku Moni di Pogapa untuk bisa menikmati air yang bersih, air yang jernih, dan bisa langsung diminum. Inilah berkat dari Tuhan untuk suku Moni di Papua. Terima kasih, Pak Sugeng. Sekarang mandi. Mandi. Wow, dingin. Diskusi pun dilanjutkan di malam hari dengan merinci konsep kerjasama yang akan dijalin. Di sisi lain, Pastor Linda Latumahina bersama beberapa guru yang ada di sini berbagi informasi mengenai sistem pendidikan yang ada di sekolah. Meskipun dengan keterbatasan sumber penerangan, kami bisa saling terbuka dengan segala informasi. Dan sungguh miris saat mendengar kondisi dunia pendidikan yang ada di sini. Selain sistem pendidikan yang kurang terbangun, sumber daya guru dan pemahaman orang tua masih menjadi kendala utama. Dengan guru yang ada, dengan masukan yang ada, saya melihat bahwa sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk pendidikan buat anak-anak di sini adalah mungkin dengan mendorong orang tua untuk lebih lagi memperhatikan anaknya dalam belajar atau mendorong mereka. Jadi konsistensi dalam hal ini yang kita lihat adalah konsistensi dalam mereka untuk hadir dalam belajar. Nah, kemudian juga mungkin dari fasilitas buku yang ada mungkin masih kurang, dan kemudian juga mungkin teknik mengajar gurunya. Jadi yang kita bisa bantu dari gereja, kita bisa bantu adalah dengan sharing apa yang sudah kami lakukan di Timika. Kita bisa sharing dengan guru-guru, dan jika ada waktu kita bisa bersama-sama melihat hal-hal yang kurang, dan kita bisa memberikan bantuan melalui hal-hal tersebut. Mungkin itu
Bahkan dokter yang bertugas di daerah ini pun terbeban untuk membantu dunia pendidikan di sini dengan menjadi guru bantu meskipun tidak digaji. Mulai dari TK, mengajak mereka untuk bernyanyi, dengan kata lain menjadi guru. Jadi dari situ saya coba memasukkan maksud saya, yaitu memberi pengertian kesehatan kepada mereka. Begitulah keadaan Pogapa yang kami temui di hari pertama. Itulah yang membuat kami terbeban untuk daerah ini. Dan inilah kewajiban kita. Kalau kita ingin menerima berkat yang baru, maka kita harus menjadi saluran berkat. Bagi mereka, bagi Papua. Ya, demikianlah aktivitas kami di sepanjang hari ini. Besok kita akan start sekitar jam 6.15 atau setengah 7 lah. Kita akan berangkat ke Hitadipa Bilogai. Jadi saatnya kita semua beristirahat. Oke, saya juga akan tidur. Sampai jumpa besok.